Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita Ad-Da'ilallah Kiai Haji Muhammad Zuhri Zain yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, jajaran pengurus, guru-guru yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di Pondok Pesantren Nurul Jadid demi untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang demikian agung dan besar, karunia yang sungguh tidak akan pernah kita mampu membalas rasa syukurnya, menunaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan tempat semacam ini adalah anugerah yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan berkat keberadaan tempat yang semacam ini diangkat bala oleh Allah atas umat manusia, diangkat musibah oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa umat manusia. Dengan berkat keberadaan tempat yang semacam ini, Allah turunkan rahmat, kasih sayang, pengampunan, anugerah, karunia, kelembutan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ambil kabar, kemuliaan tempat tergantung dari orang-orang yang ada di tempat itu. Sosok pendiri yaitu Ad-Da'ilallah almarhum Kiai Haji Zaini Mun'im dan para masyayikh yang lainnya yang telah berlalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apa yang kita saksikan saat ini, pondok pesantren ini yang tadi kita telah dengar kegiatan, program, persembahan yang dipersembahkan ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah bukti kemuliaan para pendiri, jasa mereka yang agung. Wa tilka atharuna tadullu alaina fanzuru ba'dana ilal athari. Inilah jejak peninggalan kami. Jika kamu ingin melihat siapa kami, lihatlah kepada jejak peninggalan kami ini. Sungguh mereka adalah manusia-manusia mulia di sisi Allah. Mereka adalah manusia-manusia yang tulus mengabdi kepada Allah. Kita kalau mau melihat dengan kacamata akal, beliau-beliau telah meninggal, telah wafat mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi lihat, kematian tidak dapat membatasi manfaat yang mereka persembahkan untuk umat. Apa yang membuat demikian? Yang membuat demikian karena Allah Tuhan yang maha hidup.
menjadikan mereka tetap hidup sekalipun jasad mereka telah dikuburkan di alam kubur. Mengapa demikian? Tahu apa sebab? Mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Sehingga Allah mendahulukan mereka di atas segala-galanya. Mereka memprioritaskan Allah sehingga Allah memprioritaskan mereka. Mereka menjaga Allah sehingga Allah yang menjaga mereka. Mereka membela Allah sehingga Allah yang membela mereka. Mereka memperjuangkan Allah sehingga Allah pun memperjuangkan mereka. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibul ratib, beliau pernah mengatakan tentang manusia-manusia semacam ini. Ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil gurbi minhu wa bir ridha habahum wa asgahum bika'sil mawaddati bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Ulaika abdalun nabiyyina ubrizu li fadli rasulillahi fi khairi ummati. Imam Al-Haddad melukiskan tentang mereka. Mereka adalah pewaris-pewaris para nabi. Mereka diwujudkan, dimunculkan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai bentuk mukjizatnya Nabi besar Muhammad SAW. Mereka ini adalah mukjizatnya Rasulullah. Kemuliaan, al-fadl tetap kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kita semua berkatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi beruntung tatkala mereka dipilih oleh Allah menjadi mukjizatnya Rasulullah SAW. Ibadun kiramun, mereka adalah hamba yang mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan dan pengabdian. Mereka menyadari tentang identitas mereka yang sesungguhnya. Apa identitas yang sesungguhnya? Hamba kepada Allah. Dan ini kita diajarkan oleh Allah Ta'ala. Setiap sholat 5 waktu. Bukan hanya sekedar komat kamit mulut. Pada hakikatnya demikian. Tetapi ini adalah ikrar dan pernyataan kita di hadapan Allah. 5 kali atau 5 waktu, 17 kali kita menyatakan pernyataan ini di hadapan Allah. Ikrar setia kita kepada Allah. Kita katakan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami mengabdi. Ini bukan hanya sekedar zikir yang kita ucapkan di dalam salat kita. Tetapi ini pernyataan di hadapan Allah. Janji setia kita kepada Allah. Ya Allah, aku adalah hamba kepadamu, bukan kepada yang lain. Sehingga hanya kepada Engkau. Engkaulah yang paling patut dan hanya kepada Engkau aku persembahkan hidup dan matiku. Dan itu yang kita nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para masyayikh, guru-guru kita ini, mereka menyadari akan hal itu. Mereka katakan di dalam solat mereka, dari dalam lubuk hati mereka yang paling dalam dan nampak pada perilaku mereka. Apa yang mereka nyatakan? Inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Untuk siapa? Untuk siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. La syarikalah. Bukan untuk manusia, bukan untuk organisasi, bukan untuk partai, bukan untuk siapapun dan apapun. Lillahi Rabbil Alamin. Hanya kepada Allah aku persembahkan itu semua. Sehingga lihat beliau dan para masyayikh yang bersama beliau, seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Allah. Fursan bin nahar wa ruhban bil lail. Di siang hari mereka berkorban untuk umat, dan di malam hari mereka bermunajat kepada Allah Ta'ala. Inilah mereka, hamba sejati kepada Allah. Mereka korbankan segalanya untuk umat. Ilmu, bimbingan, tuntunan. Bukan hanya itu, hingga urusan ekonomi mereka. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang terbaik di dalam hal ini. Beliau mengajarkan kepada umatnya bukan hanya sekedar ibadah di masjid, walaupun itu adalah sangat penting, tetapi Islam merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah satu sama lain. Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi besar Muhammad SAW, mengatakan di dalam ucapannya tentang bagaimana sosok baginda Rasulullah SAW ketika memberikan manfaat kepada umat manusia. Innaka latasilur rahim wa tugrid dhaif wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawaibil haq. Sayyidatuna Khadijah mengatakan, menggambarkan tentang sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, engkau ya Muhammad, sungguh engkau ya Muhammad adalah sosok penyambung tali silaturahmi. Dan engkau ya Muhammad adalah sosok yang senantiasa menjamu tamu. Wa tahmilul kallah, engkau selalu membantu kesulitan orang lain. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan tatkala terjadi bencana menimpa umat, engkau termasuk orang yang berkorban demi kesejahteraan umat. Kata-kata ini diucapkan oleh Sayyidatuna Khadijah, tahu kapan? Diucapkan oleh Sayyidah Khadijah dari sejak pertama baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau kembali dari Gua Hira, menerima wahyu pertama dari Allah, Iqra. Saat itu beliau ketakutan dan masuk ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya Sayyidatuna Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku dan selimuti aku. Saat itu Nabi mengatakan kepada Sayyidatuna Khadijah, aku takut keburukan menimpa kepada diriku. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, kalla wallah, tidak mungkin keburukan menimpa engkau wahai Muhammad. Engkau adalah sosok penyambung tali silaturahmi. Engkau menjamu tetamu. Engkau membantu orang-orang yang kesulitan. Dan ketika musibah menimpa umat, engkau adalah orang-orang termasuk orang yang berkorban untuk kesejahteraan umat.
Itu diucapkan oleh Sayyidatuna Khadijah dari sejak awal. Artinya ini sifat Nabi Muhammad SAW bahkan dari sebelum beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua dilakukan oleh Rasulullah bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi saat itu adalah orang-orang musyrikin penyembah berhala, sekalipun mereka penyembah berhala, tapi inilah sifat baginda Nabi Muhammad SAW, memberikan manfaat kepada umat sekalian. Sebab memang sebagai hamba kepada Allah, prioritas utama bagaimana dirinya dicintai oleh Allah, menggapai ridha Allah. Sehingga disebutkan di dalam suatu hadis tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah, fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Yang paling dicintai oleh Allah dari sekalian hambanya adalah yang paling besar memberikan manfaat untuk hamba-hamba Allah yang lainnya. Sosok para masyayikh, guru-guru kita yang ada ini, apa yang kita saksikan? Kesungguhan mereka di dalam memberikan manfaat untuk umat. Mereka korbankan segalanya demi kesejahteraan umat. Tiada lain adalah bukti bahwa mereka adalah hamba-hamba sejati kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh wafat mereka adalah kehilangan besar untuk kita sekalian. Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, seorang ulama besar di negeri Hadramaut, beliau katakan tentang wafatnya para masyayikh. Di dalam ucapannya beliau mengucapkan, beliau mengatakan, laqad fatani min khiyarin nasi kam rajulin ma faragha dzikr tulal umri wal kutubah bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba lahu ishtighalun bihifdhi sirri an dakhalin laythun nizali idza ma'araka rukabah. Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau menggambarkan tentang sosok para masyayikh yang telah wafat. Wafat mereka adalah kehilangan besar untuk kita. Maka itu tidak salah bagi kita memperingati wafat mereka dengan acara haul semacam ini agar kita mengambil pelajaran dari mereka. Sebab tujuan utama diadakan peringatan haul semacam ini bukan hanya sekedar kita mendoakan, bukan hanya kita sekedar mengenang, bukan hanya sekedar membanggakan, tidak. Tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran dari mereka. Wa kullan nagussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Agar kokoh hati kita di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani mereka. Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih menceritakan, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faragha dzikr tulal umri wal kutubah. Betapa banyak aku kehilangan manusia-manusia mulia dengan wafatnya mereka. Apa sifat mereka? Bagaimana ciri mereka? Bagaimana keadaan mereka? Mereka adalah orang-orang yang seumur hidup ma faragha dzikr tulal umri wal kutubah, seumur hidup enggak pernah berpisah daripada zikir kepada Allah. Hati mereka senantiasa terhubung dengan Allah. Sibuk dengan ilmu,
nggak punya waktu dengan urusan pepesan kosong dunia yang diperebutkan oleh banyak orang. Kenapa? Hati mereka penuh dengan Allah. Siang dan malamnya mereka hanya untuk Allah. Di malam hari engkau akan dapati mereka bakka'u lailatihi, sajjadu khalwatihi, min khawfi malikihi, yasta'adzibut ta'aba. Engkau akan dapati mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlinang air mata mereka untuk Allah. Bala musibah yang bertubi-tubi menimpa kita. Apa penyebabnya? Dahulu guru kami, Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang musibah yang silih berganti menimpa umat Islam tiada henti, ditanya apa penyebabnya? Beliau katakan penyebab utamanya adalah gillatul bakkain lillah fi akhiril lail atau kama qala. Sedikitnya atau punahnya orang-orang yang menangis untuk Allah di kegelapan malam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jangan kita menoleh kepada orang lain. Tanyakan kepada diri kita. Kapan kita terakhir kali menangis di kegelapan malam tulus karena Allah Subhanahu wa taala demi untuk keadaan umat Islam? Kapan? Mungkin kita menangis ketika kita tertimpa problem dunia kita. Ketiban utang, ketiban masalah, kita bisa menangis. Urusan rumah tangga yang berantakan, kita bisa menangis. Tapi kapan kita menangis tulus karena Allah di kegelapan malam demi untuk keadaan umat? Hal ini sudah langka di tengah-tengah kita. Maka itu gak heran ketika musibah menimpa. Mereka para masyayikh yang ketika kita peringati acara haulnya, da'buhum, sifat mereka, keadaan mereka, kebiasaan mereka, tangisan di kegelapan malam. Bakka'u lailatihi, sajjadu khalwatihi. Semua menyaksikan bagaimana mereka di malam hari munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kenal dari para ulama kita. Ini yang kita kenal dari para kiai kita. Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Mereka contohkan kepada santri-santri mereka sehingga kita dapetin guru-guru kita, para masyayikh kita di kegelapan malam, mereka yang membangkunkan santri-santrinya di tengah malam untuk tahajud. Sebab memang beginilah sifat orang yang berilmu. Ilmu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ilmu adalah hubungan yang erat dengan Allah. Semakin orang berilmu, semakin dia mengenal kepada Allah. Maka itu Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu yang bagaimana? Yang mengenal rasa takut kepada Allah. Bukan hanya sekedar ucapan. Kalau sekedar hafalan dan ucapan, semua juga bisa. Maka itu penulis kitab Sulamut Taufiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu dengan praktek dia akan bertambah tatkala ilmu menjadi keadaan yang tidak terpisah dengan diri kita. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar perdebatan, bukan sekedar orasi. Ucapan, perdebatan, orasi semua orang bisa. Tetapi rasa takut yang sesungguhnya yang ada di dalam sanubari seorang hamba,
Enggak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang tulus kepada Allah. Hanya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang semacam itu. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu dari awal hingga akhir adalah rasa takut kepada Allah. Kita kalau mau melihat mana orang berilmu, mana yang gadungan, nampak di wajah mereka cahaya sujud kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Nampak dari gerak-gerik mereka. Air wajah mereka seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak di wajah mereka cahaya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Foto-foto nih yang kita lihat. Kita lihat fotonya aja, kita ingat Allah. Padahal mereka telah wafat. Gimana kalau mereka hadir saat ini di tengah-tengah kita dengan fisik mereka? Ngelihat fotonya kita ingat Allah. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka. Nampak di wajah mereka cahaya sujud. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu Syekhu Masyayikhina Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau pernah mengatakan, talib ilm laysa lahu nasib min qiyamil lail falaysa bitalib ilm. Seorang penuntut ilmu tapi enggak punya bagian dari qiyamul lail. Ini bukan talib ilm. Bukan talib ilm. Sebab tujuan dari ilmu bukan cuma sekedar pengetahuan dan ucapan, tapi hal ma'allah, keadaan, ketulusan dengan Allah, kejujuran kepada Allah. Itu ilmu yang sesungguhnya. Dan inilah yang dicontohkan oleh mereka para masyayikh. Dan keberkahan yang sesungguhnya ada di situ. Makanya mereka enggak mati. Wallah, demi Allah, mereka enggak mati. Mereka enggak mati. Binatang mati. Tapi mereka, para ulama, mereka enggak mati. Mereka hidup abadi. Ini yang kita saksikan. Jejak mereka. Peninggalan mereka. Bukti kalau mereka hidup abadi. Berapa banyak yang lahir dari tempat ini. Manusia-manusia bertakwa kepada Allah dengan sebab mereka. Manusia-manusia yang diagungkan oleh Allah, julukannya apa? Apa namanya? Jabatannya apa mereka di sisi Allah? Banyak di antara kita mungkin yang mencari gelar. Baik itu gelar ilmiah atau akademisi, mereka punya gelar di mata Allah. Gelar mereka enggak hilang ketika mereka masuk ke dalam kubur. Dan pengaruhnya besar. Berapa banyak gelar-gelar dunia hilang dan sirna begitu seseorang wafat dan masuk ke dalam kuburannya. Enggak ada pengaruhnya lagi itu gelar. Tapi gelar mereka para masyayikh enggak hilang. Apa gelar mereka? Gelar mereka diberikan oleh Allah. Enggak sembarangan. Apa gelar mereka? Allah menyebutkan tentang mereka dan memberikan gelar kepada mereka dengan gelar dan sebutan Ibadur Rahman. Hamba-hamba Rahman. Allah. Itu pengaruhnya besar. Itu gelar di dalam kubur ditakuti oleh malaikat Munkar dan Nakir. Gelar itu di hari kiamat betul-betul dihargai, dipertimbangkan dan ditakuti oleh para malaikat. Gelar Ibadur Rahman. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana sarif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
Mereka hamba-hamba Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati, dengan ketenangan. Menunduk, gak mengenal kesombongan. Sebab mereka sadar betul, mereka hamba di hadapan Allah. Orang yang sadar dirinya hamba, apa yang mau disombongkan? Gak ada tempat untuk penyakit hati bagi orang yang menyadari dirinya sebagai hamba. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Ketika dia menyadari suatu kenyataan dirinya adalah hamba. Maka itu mereka berjalan di muka bumi gak mengenal kesombongan. Terkadang kita dapati para kiai kita, para ulama-ulama kita ya, berjalan dengan tawadhu, akhlak. Mereka berjalan gak mengangkat kepala mereka, menundukkan kepala mereka. Ini yang kita saksikan dari mereka. Teladan yang terbaik. Padahal kalau mau melihat keilmuan mereka, samudra. Ibadah mereka luar biasa. Tetapi mereka gak mengenal kesombongan. Persis yang dinyatakan oleh Allah, berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati. Dengan tenang. Sampai terkadang mereka memposisikan murid-murid mereka di posisi yang di atas. Mereka melayani murid-murid mereka, padahal para murid yang mengambil keberkahan dari mereka. Ini kita saksikan dalam perilaku para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, para guru-guru kita. Ini yang membuat mereka mulia. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat mereka. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka hidup di dunia, bukan di sorga. Tapi ini pelajaran untuk kita sekalian. Bagaimana mereka berperilaku. Mereka diganggu. Kita hidup di dunia, bukan di sorga. Ada orang yang ganggu kita. Ada yang suka dengan kita, ada yang benci kita. Jangankan kita, jangankan para ulama, sekalipun itu Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat, diganggu, dicaci, dimaki, nggak pernah membalas cacian dengan cacian. Sebab memang orang yang udah di dasarnya udah bersih, nggak keluar darinya kecuali kebersihan. Wa kullu ina'in billadhi fihi yantahu. Setiap wadah akan memercikkan apa yang ada di dalamnya. Ada Sayyidina Isa ibnu Maryam dicaci, dimaki orang. Semua murid-muridnya geram dan marah. Nabi Isa hanya mendoakan. Ditanya, kenapa engkau tidak membalas cacian dengan cacian? Beliau menjawab, kullun yunfik bima indu. Setiap orang akan memberikan apa yang dia punya. Itu orang nggak punya kecuali kotoran, cacian, makian. Makanya yang keluar dari dia cacian, makian. Saya nggak punya itu. Yang saya punya doa. Yang saya punya kebaikan. Karena itu yang keluar dari saya adalah kebaikan. Dan ini yang kita dapetin dari mereka para masyayikh. Dicaci, dimaki, diganggu. Nggak pernah membalas cacian dengan cacian. Makian dengan makian. Yang ada golu salama. Kedamaian. Kesantunan. Akhlak, budi pekerti, persis seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'fu 'anil dhanb idza kana fi haqqihi wa sababihi fa idza dhiyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ibadur rahman tahu apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang bermalam hari dalam keadaan sujud. Qiyam untuk Allah Subhanahu wa taala. Sejadah mereka selalu basah di malam hari dengan air mata. Hadirin yang dimuliakan Allah al-hadirat. Ini yang langka saat ini. Ini yang kurang. Ini yang hampir punah di tengah-tengah kita.
Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang semacam ini, yang mengenal tangisan di kegelapan malam. Walladzina yaqulun Rabbana sarif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Mereka adalah orang-orang hati mereka enggak ada tempat bakal dunia. Hati mereka yang ada cuma Allah. Hati mereka yang ada cuma akhirat. Karena itu yang keluar dari lisan mereka, innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Ucapan adanya di sini. Ini hanya sekedar penerjemah aja. Sehingga kalau kita ajak bicara mereka, bicara tentang dunia mereka nggak ngerti. Tapi berbicara tentang ilmu, mereka paling jagonya orang. Berbicara tentang akhirat, mereka yang paling mengerti. Berbicara tentang Allah, mereka yang paling mengenal. Karena mereka mengenal Allah, mereka sadar betul hak Allah terlalu agung, sehingga mereka menyadari apapun yang mereka korbankan, mereka tidak akan pernah bisa mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah. Karena itu mereka merintih, mereka malu, mereka menganggap dan menyadari diri mereka tidak bersyukur kepada Allah, hingga takut disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Sehingga mereka menangis. Mereka katakan, Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Kapan kita menangis karena takut dari siksa api neraka? Ini yang memenuhi hati dan pikiran mereka. Kaum muslimin, orang-orang beriman, tidakkah kita pernah merenung? Tidakkah kita pernah berpikir? Kita takut, kita sibuk dengan urusan dunia. Kita sekarang kalau lagi duduk begini nih, tahu-tahu datang pesan di handphone kita, bilang oh bakal ada bencana, semua panik. Pesan masuk, ada bencana, katakan gempa, katakan tsunami, katakan apapun. Begitu terima pesan, semua ketakutan, semua panik, semua merespon. Tetapi ketika kita baca ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang hari kiamat, biasa kita baca. Enggak ada sehelai rambut yang bergerak dari kita, seakan-akan hanya sekedar dongeng yang berlalu begitu saja. Tidak seperti ini keadaan orang yang percaya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang keadaan hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah menyebutkan hari kiamat. Seseorang lari dari ayahnya, lari dari ibunya, saking gentingnya, saking menakutkannya hari itu. Semua saling menuntut, saling menjerumuskan demi untuk keselamatan dirinya sendiri. Sekalipun yang harus dikorbankan ayahnya, ibunya, anaknya, pasangannya. Makanya saat itu semua kabur dari orang-orang yang dahulu dia sayangi. Allah nyatakan itu di dalam Al-Quran. Tapi ini ayat kita baca berlalu begitu aja. Orang yang beriman gak semacam itu. Ketika kita baca ayat suci Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah menyatakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Allah yang menyatakan, bukan pesan di media sosial atau di handphone kita yang datang. Allah yang menyatakan, tetapi kenapa kita enggak merespon? Ada apa dengan kita? Ambil contoh dari guru-guru kita. Mereka adalah hamba-hamba Rahman yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan, Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam.
mereka berdoa, mereka menangis kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Sebab mereka mengenal Allah. Di hati mereka penuh dengan Allah, nggak ada tempat bakal yang lain. Peringatan haul yang kita hadiri saat ini, tujuannya agar kita mengambil pelajaran dari perilaku mereka, dari akhlak mereka, dari ma'rifah mereka, dari penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Bukan hanya sekedar kita berkumpul setiap tahun, bukan hanya sekedar kita duduk dan berdoa, memang bermanfaat, tapi tujuan utama dari itu semua adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari ini semua. Meneladani mereka. Ilzam kitabullah, watba' sunnatan, waqtad hadakallah bil aslafi. Berpegang teguh dengan Al-Quran. Ikuti, teladani sunnah dan ajaran Nabi Muhammad. Dan senantiasa engkau berjalan di atas rel para leluhur, pendahulu, para masyayikh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari yang mulia ini insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saat ini nggak melihat. Tapi wallah, kalau hijab diangkat oleh Allah saat ini, kita akan melihat wajah mereka, para masyayikh yang begitu gembira luar biasa menyaksikan ini semua. Buah dari perjuangan mereka. Buah dari penghambaan mereka. Buah dari pengorbanan mereka untuk Allah. Limithli hadza falyamalil amilun. Sungguh beruntung mereka. Alaihim salamullah in kanu qad madaw fadhikrun lahum bagi wa qad sya'a bin nagli. Atas mereka kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup. An-nasu mautah wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia semua mati kata Sayyidina Ali, tetapi orang-orang yang berilmu mereka hidup abadi. Dan mereka lah para masyayikh, orang-orang yang berilmu yang sesungguhnya. Teladani mereka dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita buktikan cinta kita kepada mereka dengan meneladani. Dengan meneladani mereka dengan sebaik-baiknya. Insya Allah di malam hari ini kita pulang dengan membawa keberkahan. Kita pulang dengan membawa pengampunan Allah. Kita pulang dengan membawa karunia Allah. Kita pulang dengan segala doa dan harapan yang diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka. Allah jadikan kuburan mereka sebagai raudhah min riyadil jannah. Dan Allah abadikan jejak dan peninggalan mereka ila yaumil qiyamah. Memberikan manfaat untuk umat manusia ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan penerus-penerus mereka, anak keturunan mereka, keluarga mereka, murid-murid mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa melanjutkan perjuangan hebat mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa melanjutkan estafet yang mereka mulai untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada para kiai kita, para ulama kita, senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatik ya arhamar rahimin wa ya ajwadik ya ajwadal ajwadin wa rahimal masakin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.